kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berlatih coaching. Pada kasus kedua ini yang akan bertindak sebagai coach adalah Ibu Winnie Herurani. Lalu yang bertugas sebagai coachee Ibu Rosi Febrianti, dan pengamat adalah saya sendiri, yaitu Ibu Dewi Apriani. Pada kasus kedua ini adalah bercerita tentang seorang murid yang merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Nah, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Nah, murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Nah, para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, di sini bagaimana cara Anda untuk menanggapi hal tersebut? Nah, praktek coaching ini akan diperankan tadi oleh Ibu Winnie dan Ibu Rosi. Silakan kepada Ibu Winnie dan Ibu Rosi untuk mempraktekkan kasus kedua ini. Assalamualaikum Bu, boleh minta waktunya? Ada yang ingin saya bicarakan. Waalaikumsalam, ya boleh Rosi, ada apa? Saya merasa Pak Paul tidak adil dalam memberi nilai saya Bu. Mungkin karena saya tidak ikut les privat bahasa Inggris dengan beliau. Pak Paul juga menyindir-nyindir karena hanya saya yang tidak ikut les. Oh, seperti itu. Jadi, kamu merasa diperlakukan tidak adil oleh Pak Paul, guru bahasa Inggris kamu ya, karena kamu tidak ikut les privat. Kenapa kamu tidak ikut les privat? Mengapa? Menurut kamu tidak paham di bagian bahasa Inggris pada bagian apa? Bukannya nggak mau ikut, Bu. Cuma memang orang tua saya lagi nggak ada biaya buat ikut les. Yang saya tidak pahamnya itu bagian grammarnya, Bu. Rumit. Oke, jadi kamu merasa grammar itu rumit ya. Nah, menurut kamu bagaimana gaya belajar kamu selama ini? Saya senangnya langsung praktek, Bu. Terus kalau belajar saya senangnya nggak banyak orang. Kemarin saya temannya sama Nina, Bu. Cocok saya belajar dengan Nina. Kamu senangnya tadi langsung praktik ya. Berarti gaya belajar kamu termasuk ke dalam kinestetis. Kamu suka kalau langsung praktik. Apa yang ingin kamu lakukan bersama Nina untuk meningkatkan nilai bahasa Inggrismu? Saya dan Nina akan belajar menghafalkan vocabulary dan latihan communication. Jadi kamu akan berlatih vocabulary dan conversation bersama Nina. Rencananya berapa kali kamu akan belajar bersama Nina? Seminggu 3 kali. Saya dan Nina akan menghafalkannya. Targetnya sih sehari bisa hafal 10 vocabulary. Dan sambil belajar conversation, kita praktik grammar. Wow, keren sekali ya rencana kamu.
akan berlatih seminggu 3 kali, lalu menargetkan 10 vocabulary dalam sehari bersama Nina. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan kepada guru bahasa Inggris, kepada Pak Paul itu? Saya akan mencoba berbicara dengan Pak Paul. Kemudian menunjukkan bahwa jika kita itu nilai saya masih bisa kok meningkat. Ya, rencana kamu bagus sekali. Ya, kamu harus bicara dengan guru bahasa Inggris kamu, lalu kamu terus laksanakan rencana kamu dengan Nina ya, berlatih bahasa Inggris dan vocabulary-nya. Saya doakan nilai bahasa Inggris kamu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Sama-sama, Sofi. Ya, terima kasih Bu Winnie dan Bu Rosi yang sudah mempraktekkan praktek coachingnya untuk kasus kedua ini ya. Tadi kasusnya adalah Nina meminta keadilan kepada guru bahasa Inggrisnya. Baik, untuk yang berikutnya yaitu saya akan membacakan hasil pengamatan terhadap kegiatan coaching yang barusan dilakukan oleh Bu Winnie dan Bu Rosi. Oke, untuk langkah dalam model Tirta yang pertama adalah tujuan. Dalam penyampaian tujuan di sini sudah jelas ya, tadi Coach Ibu Rosi menyampaikan kepada Coach Bu Winnie di sini menyampaikan tujuan coachingnya yaitu meminta solusi atas ketidakadilan nilai yang diberikan oleh guru bahasa Inggrisnya karena tidak ikut les privat bahasa Inggris kepadanya, dan nilainya pun menjadi kecil ya karena tidak mengikuti les privat. Lalu yang kedua, langkah yang kedua dari model Tirta yaitu identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Nah, di sini tadi Bu ini juga sudah sudah menanyakan ya potensi atau gaya belajar gaya belajar muridnya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini menanyakan potensi dan coachingnya pun menjawab bahwa gaya belajarnya bahwa dia senangnya adalah prakteknya, melakukan praktek. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa gaya belajarnya adalah kinestetis begitu. Lalu langkah yang ketiga yaitu rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini Koci tadi sudah menjelaskan bahwa rencana yang akan dia lakukan adalah yang pertama adalah mencari teman yang hobinya sama untuk belajar bahasa Inggris dengan teknik drama tadi ya. Nah, lalu Koci menemukan satu nama, yaitu namanya adalah Nina tadi ya, untuk memerankan pembelajaran praktik terutama ini. Nah, mereka akan mempraktikkan belajar bahasa Inggris di depan kelas dengan bersama-sama temannya atau bisa juga bersama gurunya, lalu menghafal vocabulary-nya begitu. Lalu langkah yang keempat adalah tanggung jawab, memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, di sini komitmennya tadi sudah jelas disampaikan oleh Koci bahwa komitmennya dia akan melaksanakan latihan terus ya selama 3 kali dalam seminggu ya. Lalu targetnya adalah menghafal 10 vocabulary dan belajar conversation di sini dan berjalan setiap minggu. Lalu dia juga akan mengadakan drama kecil-kecilan. Nah, itu sebagai bagian dari tanggung jawab untuk menjalankan rencana aksinya. Dan Koci juga akan berusaha untuk membicarakan secara baik-baik kepada Pak Paul dan akan membuktikan bahwa tanpa mengikuti les Koci akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi begitu. Oke, berdasarkan pengamatan semuanya baik yang dilakukan oleh coach maupun oleh Koci semuanya sudah masuk ke dalam model coaching, model Tirta ya. Ada tujuannya, identifikasinya ada, rencana aksinya ada, dan tanggung jawabnya ada. Oke,
Oke, mungkin itu saja yang bisa kami persembahkan di kasus kedua ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berbagi untuk negeri demi Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih. Dewi.